Hai, kita berjumpa lagi di channel ini. Apa kabar? Saya doakan semoga sehat selalu. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bibit kultur jaringan memiliki banyak keunggulan, seperti bibit yang dihasilkan lebih seragam, sehingga menjamin hasil panen yang seragam pula. Bibit lebih steril dari berbagai penyakit bawaan. Kualitas bibit lebih terjamin karena setiap proses pembibitan berlangsung di laboratorium. Bibit yang dihasilkan dari proses kultur jaringan juga mewarisi sifat gen yang serupa dengan indukannya, dan setiap bibit kultur jaringan juga dijamin dengan sertifikat yang menjadi garansi bagi petani jikalau ada hal yang tak diinginkan terjadi dalam proses budidaya, seperti varietas simpang dan lain sebagainya. Tapi di balik segala kelebihannya, bibit kultur jaringan menyimpan potensi yang bisa jadi akan cukup menyakitkan bagi petani atau pelaku budidaya tanaman pisang itu sendiri. Video ini akan membahas segala aspek yang mungkin terjadi atau akan dialami oleh petani pisang dalam penerapan budidaya dengan metode kultur jaringan, agar dapat menjadi tambahan asupan informasi untuk para sahabat semua. Selamat datang kembali di Munandar TV. Peminat budidaya tanaman pisang terus mengalami tren meningkat. Hal ini juga senada dengan naiknya permintaan pasar akan buah pisang, terutama jenis buah pisang lokal seperti pisang raja, ambon, dan kepok. Ya, walaupun di beberapa daerah harga pisang juga sedikit anjlok, tapi itulah bisnis pertanian, kadang baik, kadang kurang baik. Tren peningkatan dalam budidaya tanaman pisang ini juga memicu semakin beragamnya pola budidaya yang diterapkan. Jika dulu petani menanam pisang hanya dengan mengambil anakan dari indukannya saja, sekarang petani juga menggunakan berbagai metode pembibitan seperti pivot teknik, drift, dan split teknik, serta bibit dari kultur jaringan. Pembibitan dari kultur jaringan sedikit lebih istimewa karena setiap prosesnya dilakukan dengan sangat teliti dan dilakukan oleh mereka yang memang memiliki kompetensi di bidang pembibitan in vitro. Penggunaan bibit kultur jaringan juga harus dibarengi dengan perencanaan yang baik, dan juga petani harus siap merogoh koceknya lebih dalam untuk persiapan bibit. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penggunaan bibit kultur jaringan adalah lahan. Pastikan untuk menanam bibit kultur jaringan di lahan yang masih steril atau lahan baru, bukan di lahan yang punya riwayat tanaman terserang penyakit tertentu seperti fusarium. Karena meskipun bibit kultur jaringan adalah bibit yang sehat dan sangat steril, tidak menjadi jaminan kalau bibit tersebut resisten terhadap berbagai penyakit, kecuali pisang yang memang dibibitkan dari varietas yang kebal penyakit. Perlu diingat bahwa bibit kultur jaringan sudah pasti super identik dari sisi gen antara satu bibit dengan bibit yang lainnya. Saking identiknya sehingga nilai keidentikannya mendekati persentase sempurna, yaitu 99,99%. Yang artinya, jika ada satu saja tanaman pisang yang terserang penyakit, maka peluang tanaman pisang yang lain yang masih sehat juga sama besarnya untuk terserang penyakit, dan proses penanganan penyakitnya juga akan semakin sulit, bahkan mustahil untuk ditanggulangi. Selanjutnya, masalah yang umum terjadi adalah pada saat panen. Mungkin jika waktu panennya pada saat harga sedang bagus, tidak akan menjadi masalah. Tapi, bagaimana jika saat Anda panen, di saat yang bersamaan pasar tidak menghendaki pisang Anda untuk dipanen, atau harganya sedang jatuh, lagi murah-murahnya? Ya, kita boleh bilang, mungkin rezekinya memang cuma segitu, tapi jujur dalam hati Anda tidak menginginkannya, bukan? Sebagaimana kita ketahui, bibit kultur jaringan memiliki kualitas yang seragam, baik itu bentuk dan umur panen, sehingga hampir bisa dipastikan masa panen, terutama generasi pertama bahkan kedua, akan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Untuk itu, bagi petani yang menggunakan bibit dari kultur jaringan, perencanaan pemasaran sudah harus disusun jauh-jauh hari sebelum masa panen, karena masalah ini adalah masalah yang paling sering dihadapi. Demikian tadi sedikit hal tentang penggunaan bibit kultur jaringan. Di balik semua itu, penggunaan bibit dari kultur jaringan atau in vitro tetap memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan dengan penggunaan bibit lokal, asal dibarengi dengan perencanaan dan metode budidaya yang baik.
Sebelum saya akhiri video ini, buat kalian yang belum berlangganan gratis video dari saya, silahkan tekan tombol subscribe. Kalian juga bisa like video ini jika kalian suka. Buat kalian subscriber setia Munandar TV, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah hadir kembali di channel ini. Tanpa kalian, channel ini bukanlah apa-apa. Sekian video ini, semoga bermanfaat.